Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Irmayanti dengan NIM 702001220011. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat gizi makro. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di dalam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitostersol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh, sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kcal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kcal per gram. Selanjutnya, fungsi lemak. Yang pertama, sumber energi. Lemak adalah makanan sumber energi yang paling besar dan setiap gram lemak mengandung 9 kalori. Kalori yang dihasilkan lemak lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Kalori sendiri dapat berfungsi sebagai bahan bakar bagi tubuh untuk beraktivitas. Yang kedua, membantu tubuh menggunakan vitamin. Fungsi lemak bagi tubuh selanjutnya adalah membantu tubuh agar vitamin yang masuk dapat tersalurkan dengan baik. Lemak adalah salah satu zat yang membantu vitamin A, D, E, dan K agar larut ke dalam usus. Lemak juga membantu vitamin-vitamin tersebut agar menyerap zat-zat penting dari vitamin-vitamin tersebut. Yang ketiga, pembangunan sel tubuh. Lemak adalah bagian penting dari sel-sel yang ada di dalam tubuh. Lemak membantu sel-sel dalam tubuh agar dapat terbangun dengan baik. Selain itu, lemak juga menyusun sel-sel agar sel tersebut dapat bekerja dengan baik. Sebagai contoh, lemak membantu menyelimuti setiap sel dalam saraf agar dapat menghantarkan pesan lebih cepat dan baik. Yang keempat, pembangunan hormon. Lemak adalah zat yang digunakan tubuh untuk membuat prostaglandin. Prostaglandin adalah senyawa seperti hormon yang berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh seperti tekanan darah, sistem saraf, denyut jantung, konstriksi pembuluh darah, dan pembekuan darah. Lemak juga berfungsi untuk membentuk hormon-hormon lain yang ada di dalam tubuh. Yang kelima, pelindung organ. Lemak juga berperan untuk memelihara kulit, rambut, melindungi organ penting seperti ginjal, liver, dan organ reproduksi. Fungsi lemak bagi tubuh juga menjaga badan tetap hangat. Organ-organ vital seperti otak, ginjal, jantung, dan usus juga dilindungi oleh lemak agar terhindar dari luka cedera dan menahan agar tetap pada tempatnya. Keenam, memberikan rasa lezat. Selain berfungsi sebagai tubuh, lemak juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk memberikan rasa enak di lidah saat merasakannya. Selanjutnya, penggolongan lemak. Berdasarkan struktur kimianya, lemak bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu asam lemak jenuh yang hanya memiliki ikatan tunggal dan asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Selanjutnya, asam lemak esensial. Dibutuhkan tubuh tapi tidak bisa disintesa oleh tubuh, terdiri dari yang pertama asam linoleat, yang kedua asam linolenat. Fungsinya yang pertama pertumbuhan janin dan bayi, yang kedua pembentukan jaringan retina, yang ketiga sinetesa lipida struktural sel pada otak. Yang sumber lemak, yang pertama lemak nabati. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Lemak nabati dapat diperoleh dari minyak alami seperti minyak zaitun, serta berbagai jenis makanan dan buah. Sebagian besar sumber lemak nabati bisa ditemukan pada minyak dari tumbuhan. Yang kedua, lemak hewani. Sama seperti lemak nabati, lemak hewani juga memiliki kandungan lemak jenuh, seperti yang terkandung dalam daging sapi, kambing, ayam, dan kulit
mentega keju, dan berbagai produk olahan susu lainnya. Selanjutnya, kebutuhan lemak. WHO 15-30% kebutuhan energi total. Cukup sebagai asam lemak esensial membantu penyerapan vitamin larut lemak. 10% lemak jenuh, 3-7% tidak jenuh. Konsumsi kolesterol maksimal 300 mg per hari. Hipokolesterolemia pertama, meningkatkan kadar kolesterol darah di atas nilai normal. Penyumbatan pembuluh darah yang pertama terjadi karena konsumsi lemak jenuh dan lemak berlebihan. Contohnya, jantung koroner, penyumbatan arteri koroneria, stroke, penyumbatan atau pecahan di pembuluh darah. Penyakit yang berkaitan dengan lemak. Yang pertama, kekurangan terjadi akibat tidak cukupnya lemak yang dibutuhkan oleh melarutkan vitamin tersebut. Yang kedua, kelebihan atau kegemukan akibat penumpukan cadangan lemak karena asupan energi lebih banyak dibandingkan pengeluaran energi. Selanjutnya, metabolisme lemak. Secara garis besar, metabolisme lemak dimulai dari pemecahan trigliserol menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol kemudian melewati proses gluconeogenesis dan dirubah menjadi glukosa dan masuk dalam proses glikolisis.